Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal lanjut lagi nonton anime yang berjudul Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury episode kedua kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu bisa dibilang menurut gua cukup oke, bisa dibilang kayak apa tuh namanya perkenalan karakternya, terus apa tuh namanya background dunianya gitu ya. Ada something kayak perusahaan-perusahaan grup yang Benedict Group itu menaungi beberapa perusahaan swasta Mobile Suit Gundam, Mobile Suit gitu ya, bahasa bukan Gundam, Mobile Suit. Terus apa tuh namanya karakternya sendiri, main karakter kita itu si siapa namanya, Suleta gitu ya, Suleta. Terus akhirnya tadi dia tuh dari Mercury ya, ternyata dari Mercurius gitu kok bahasa Indonesianya. Terus apa tuh namanya, dia datang ke sana untuk belajar. Nah kemarin ada yang ngasih tahu baca novelnya gitu ya, disuruh apa tuh namanya, ada novel sebelumnya gitu, dan itu ternyata diaplikasikan di openingnya katanya. Nah gue pribadi belum baca novelnya gitu ya, jadi mungkin nanti atau kayak gimana. Sebenarnya gue nungguin ada yang di cerita animenya sebenarnya. Soalnya nggak mungkin banget lah, orang kan semua orang nggak mungkin baca novelnya gitu ya. Mungkin istilahnya bakal dijelasin di animenya, tapi ya kita nggak tahu gitu kan. Tapi nanti gue bakal coba baca deh novelnya kayak gitu. Dan apa tuh namanya, si Suleta ini di akhir itu tanding lawan si siapa tuh namanya, yang apa ya namanya ya, bukan mantan, siapa sih namanya ya, Em, tunangan ya bahasa daripada si Miorine gitu. Apa tuh namanya, ditantang dan akhirnya menang gitu ya, menang karena dia punya apa tuh, aerial gitu ya, kalau nggak salah itu adalah Gundamnya si apa tuh namanya, Gundamnya si Suleta gitu, namanya itu aerial bukan ya, kalau nggak salah Arial gitu, Arial lupa namanya. Tapi yang jelas intinya kayak gitu, dan akhirnya dia tunangan mereka berdua ya, karena memang sistemnya seperti itu, mereka tunangan gitu. Sudah ada indikasi Yuri gitu loh, apa tuh namanya, Chorus Requel back in the day gitu istilahnya. Tapi ya ini menarik banget, jadi kita langsung aja mulai untuk episode keduanya. Oke, ini satu dua, kita mulai saja. 1 2 3. Ini siapa ya? Gue lo namanya? Nama cowoknya ini loh. Wah. Gundam. Gundam. Ariel. Ox Art. Majo. Oh. Dan mereka tahu ya istilahnya tentang Ox Art kayak gitu-gitu. Nah, itu kan bagian daripada sejarah perusahaan mobil shoot ya. Holder. Ingin pergi ke bumi. Oh. Oke. Jadi saja ya, mungkin start sistemnya begitu kali ya. Tapi apa tuh namanya? Ya si Miorin ini cuma pengen ke bumi doang. Jadi itu nggak mau nikah kayak gitu, itu nggak mau. Tapi tujuan dia ke bumi itu masih belum jelas sih ya. Tashi no Kyoku. Enak banget coba, dia lagu opening asli. Ini visualnya kita belum pernah lihat ya. Tano nala hari negau yume wo egaki. Enak banget sumpah lagunya. Enak. Ini gue ulang berkali-kali aja lagunya asli. Dare kagae kaita miki janakute, dare kagae randa steki janakute. Wah, この世界で生き続けることそのすべてを愛せるように目いっぱいのnenek. Oke, visualnya oke sih. Visualnya oke sih. Oh, ditontonin cuy. Guel ya namanya, Guel.
Apa itu? Serangan? Oh iya, dicurigai cuy. Ditangkep. Tipe Gundam. Rasdir. Deling ya? Deling bukan sih? Iya kan? Ayahnya si Miorene. Gila. Berarti benar-benar dilarang banget cuy, tipe Gundam ya. Episode pertama udah jadi tenaga, sudah jadi buron anjing gila. Real. Ganda format. Ya, perjanjian yang di episode Zero kan? Ya, ada masih bocah waktu itu. Hantu dari Oz Earth. Oh, dia bapaknya ya. Iya. Oke, Shinsei. Ya. Gila, di sini ada kayak rasisme-rasisme juga tentang Earthrian sama Specian nanya. Gila, Hayden Enatsuke emang the best aja sore. Yang ngelaporin siapa dah? Elan. Oke, ini namanya Elan ya. Si Haine. Something pasti itu ya si Elan ya.
Oh, dia langsung pergi nih ketemu si Suleta. Let's go. Oh, dia mau ketemu Deling kan langsung? Ranking D. Gila. Something something backingan politik perusahaan gitu. Spesian, Artsian. Wah, gila. Jadi coba dia ada rasisme tentang spesian sama Artsian, cuy. Iya, gila ya. Ya orang yang tinggal di bumi kayak dipandang rendah sama orang yang tinggal di luar angkasa, spesian. Kau nyari masalah kayaknya. Iya, langsung si Deling. Kalau lu langsung ketemu ayahnya. Susah sih, soalnya keadaannya memang itu udah hampir bertahun-tahun gun format di apa tuh namanya dilarang, cuy. Jadi kalau ditemukan ya langsung dihancurin. Tapi gimana caranya nih mereka bisa ngebebasin Ariel sama Saleta, Suleta. Gila nih kada susah banget aja sulit. Ya bener dikekang banget itu sama ayahnya. Iya, jadi kayak seenaknya gitu loh. Yang awalnya duel terus tiba-tiba kayak langsung ditentuin. Terus tiba-tiba dikeluarin. Apa nih mereka mau kabur kah? Oh siapa nih? Nyori nih. Siapa nih? Oke, something nih ya. Titik pertama untuk melarikan diri. Oh, yang ngebantu dia lari kah? Oh ya dia ngebantuin dia lari ke bumi. Tapi untungnya dia untuk ngeiniin si ini buat apa dah? Untungnya maksudnya untungnya si cewek ibu-ibu itu. Si untungnya ibu-ibu itu buat bantuin si itu pergi ke bumi buat apa anjir? Feeling gue sih kayaknya diancam sih ya. Buat ngancam si Deling mungkin atau gimana? Hmm. Deling.
Tapi tujuannya kenapa gitu loh, ke bumi kenapa? Paling kan entar, entar ya. Nah, Babi Sensei ini yang ngawasi Gundam ya. Ayo, Gundamnya Ariel. Dipukul. Sensei. Oke, siapa nih pemimpinnya nih? G-Tark, CEO. Lady Prospera. Apa nih? Apa dia malah minta tolong itu ke G-Tark gitu loh. Kasihan sumpah deh si Suleta. Tapi kalau kayak gini berarti kayak kalau misalkan dia balik ke sekolah jadi susah cuy. Maksud gua keadaannya itu complicated gitu loh. Oh, asik. Elan. Oh, dia bakal ada sumpah vibes itu kayak kayak bakal jadi couple mereka berdua ini gitu loh. Eh lu tim Yuri apa tim Elan sama Suleta cuy? Mungkin dia pengen mastiin kali ya si Elan ya. Hmm. Tertarik ya kan? Oh. Ah, gila. Straightforward banget orangnya anjir. Aku gue lebih jauh. Dalam konteks ya, bukan dalam kayak cinta-cinta tapi dalam konteks karena dia tuh menarik gitu. Prospera. Oh ya, dapat sih minta bantuan kayak itu kan sebelumnya. Nah, makanya buat ini kayak apakah? Vanadis kan dari bumi kan? Hmm. Oh, ini buktinya. Sistem inti dari Gundam. Isi pindah dari grup. Gila, ada tengah-tengah berarti ya. Katreda. Gila pinter banget ngomongnya. Oh ya, dia. Oh, medan gak magnet.
Emang keras ya orangnya ya anjir. Dele astaga. Kayak boomer banget gitu loh kalau di Yata anjir. Gak bisa ngelawan lah, cuma dealing langsung anjir. Wah, let's go, biarin deh. Tadi malah ke sini gak ke bumi, cuy. Berarti emang dia peduli sama temennya ya. Let's go. Gila, let's go Miorine. Standar ganda ya. Coba mereka itu keuntungannya mereka apa sih sumpah dah? Oke, mungkin mereka percaya kali ya sama Miorine kali ya. Gila. Maksudnya itu keras banget itu orangnya anjir sekali ini gitu loh. Orangnya itu kayak kayak apa ya? Bahasanya apa ya kalau ini ya? Kalau maju bisa dapat dua. Iya, kadang sama itu kayak pakai duel. Keren nih. Wah, let's go. Wah, gila Miorine. Lawan cuy, gila. Oke, nice, backup. Gila. Langsung kayak set 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 gitu loh. Ribet ribet. Keren sih aja biar ini mantap. Tatak hai gitu kan. Harus setuju nggak sama si Deling? Setuju dong harusnya. Oh, let's go. Setai kate. Gila, lawannya langsung apa tuh namanya? Beda di grup aja maksud gua. Gila 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 gila. Gila gila. Itu bagus gak masih? Gue lebih suka episode 2 dibanding episode 1 cuy. Ini dapat banget dramanya cuy, drama politiknya yang gue tungguin sebenarnya. Ntar gue endingin ya. Lagu langsung kayak cepet gini alur ya. Alur ya, melodinya. Gua awal cepet, terus akhirnya medium, sekarang jadi kayak lambat gitu loh. Terus saya cepet lagi. Oke sih lagu endingnya oke sih. Oh gila.
Oke sih, oke 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 oke. Lagi ini oke sih. Permetling. Oh, ini kah? Duel kah? Oh enggak, ini beda nih cuy. Ada Permetlin tadi, berarti artinya dia tuh kayak menggunakan tipe Gundam kayaknya. Apa gimana? Wow, dihancurin cuy. Siapa ini? Enggak siapa ini? Guel no Pride. Oh, tadi Guel kali ya. Habis. Ya lah untuk episode 2 dari Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Ya dan episode kedua dari Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Mood gua nih bener-bener bagus banget ya. Maksudnya episode 2 nya mood gua lebih bagus dibandingkan episode 1. Dan bisa terlihat banget kayak apa ya, dramanya gitu ya, ditambah dengan unsur politik di dalamnya yang menurut gua kayak inilah Gundam gitu ya. Maksud gua nonton Gundam Zero Zero pun juga kayak begini gitu. Dan nonton anime mecha pun juga kebanyakan ya politik pasti ya, dan emang gak jauh-jauh gitu loh. Dan ternyata di sini memang cukup kental juga, di mana saya kan apa tuh namanya, gun format gitu ya. Semua tipe-tipe ke gun format itu tuh semua itu dimusnahkan cuy, karena bisa dibilang dinilai membahayakan pilotnya, atau bisa dibilang orang yang menggunakan gun format tadi gitu loh istilahnya. Jadi semua produk daripada OS-Earth terus gun format gitu semuanya itu dimusnahkan gitu. Jadi kayak di episode Zero kan, di episode 0 ya maksudnya, itu kan sudah kayak diumumkan secara publik bahwa semua tipe gun format itu bakal musnahkan gitu loh istilahnya. Yang saya bawahan daripada Institut Vanadis itu, kalau nggak salah inget ya, bisa juga salah juga. Institut Vanadis itu kan atasan daripada OS-Earth. OS-Earth itu akhirnya ngebuat gun format kan kalau nggak salah. Makanya OS-Earth waktu itu di episode Zero itu diberhentikan, dan akhirnya semua gun format dimusnahkan kayak gitu kan. Nah akhirnya ditemukan sekarang tipe Gundam yang dimana apa tuh namanya, mobile shoot gun format itu namanya itu Gundam gitu, gun arm gitu kan, tapi disebutnya sebagai Gundam kayak gitu. Dan apa tuh, bisa aja gue salah juga ya, mungkin kalau misalnya salah komen di bawah aja. Tapi yang jelas karena memang ada pelarangan tadi itu, akhirnya ditangkap ya bahasanya tadi ya. Gue nggak tahu tadi siapa yang laporin, kemungkinan harusnya sih yang temennya si Elan tadi tuh yang rambutnya panjang, kayaknya kan dia bilang kalau misalkan dia nggak bisa ngebiarin tipe apa tuh nama yang mirip-mirip kayak Gundam kayak gini gitu ya. Akhirnya tadi ada front apa tadi gue lupa, pengawas front apa tadi gue lupa, tadi akhirnya nangkep si apa tuh namanya, nangkep si Suleta sama Ariel dibawa kayak gitu kan. Akhirnya diintrogasi kalau misalkan dia itu kayak gimana, akhirnya diputuskan untuk mau dimusnahkan kayak gitu ya. Tapi sebelum itu mau ditanyain dulu ke Sine tadi ya, Sine kalau nggak salah. Sine tadi apa gimana tadi namanya, bisa dibilang kayak CEO daripada Shinsei, kalau Shinsei apa tuh namanya, sebenarnya robotnya itu sebenarnya kayak gimana, butuh kayak semacam apa tuh namanya, pendapat dan kepastian lah bahasa dari CEO-nya, dari yang karena Ariel ini kan bisa dibilang apa tuh namanya, unit yang di bawah naungnya sama Shinsei gitu kan. Dan tadi akhirnya si CEO-nya daripada Shinsei tadi, si Lady Prospera gitu datang itu, akhirnya dia ngomong kalau misalkan yang Ariel itu bukan Gundam gitu kan istilahnya, dimana dia itu kayak semacam drone yang mereka kembangkan kayak gitu. Nah sebelum rapat tadi tuh, sebelum rapat ketemu sama si Deling dan lain-lainnya tadi, semua pemimpin perusahaan tadi, apa tuh namanya, si Lady Prospera ini ketemu sama si keluarga Jatark tadi, si bapaknya si Guel gitu kan, bapaknya si Guel, untuk apa tuh namanya, untuk mungkin kayak ngebantuin dia lah bahasanya. Mungkin ada sedikit kayak perjanjian tuh tadi di antara si Jatrak sama si Lady Prospera gitu kan. Istilahnya apa tuh namanya, kayaknya kemungkinan mungkin ada bagi hasil, mungkin kayak something inilah, something kerjasama politik gitu loh, kerjasama antar perusahaan gitu loh bahasanya. Jadi akhirnya dia ngebantuin kan tadi, istilahnya di backup gitu sama si gak Jantrak ini. Pasti kan kalau dia pasti mau kerja sama, pasti ada keuntungan buat dia kan. Nah pasti itu something tuh nanti mungkin kita masih belum tahu gitu ya. Dan siapa tuh namanya, si Lady Prospera tadi akhirnya ngomong bla 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 bla, meyakinkan bahwa itu tuh bukan Gundam kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ya tadi bukti nyatanya adalah
kalau dari pihaknya yang perusahaannya tadi yang nanyain ada data apa tadi bahasanya kan data apa yang memang itu adalah apa tuh namanya bisa dibilang kayak ciri-ciri daripada tipe Gundam gitu loh. Dan apa tuh namanya dibalas lagi kalau ada kayak gitu ada data storm. Nah data storm itu gua nggak tahu itu kayak pernah dibahas di episode 0 tapi gue lupa. Mungkin data storm itu bisa dibilang kayak bisa dibilang mungkin data yang mungkin kayak menyerang kali ya atau gue nggak tahu sih, mungkin kalau bisa lo tahu bisa komen di bawah kali ya. Gua detailnya masih belum ingat gitu, masih belum terlalu jelas gitu data storm kayak gitu-gitu. Tapi yang jelas kemungkinan istilahnya data yang menyerang kali ya, bahasa data yang masuk ke itu atau game gue nggak tahu. Tapi yang jelas intinya akhirnya kayak gitu. Dan tadi si Deling itu di si episode ini kayak nunjukin banget bahwa Deling itu memang keras banget ya orangnya. Jadi kayak apa tuh namanya itu udah dikasih banyak ya, argumen gitu ya, argumen yang bisa dibilang kayak ya memang seperti itu gitu, argumen yang iya gitu. Bahkan tadi bilang kayak ya lu itu masih apa tuh namanya kayak berusaha keras untuk tidak menerima atau apa tadi bilang ke belakang kayak kamu tetap mau bilang kalau hitam itu adalah putih gitu ya, tipe Gundam itu bukan Gundam gitu loh bahasanya. Jadi tanya si Deling akhirnya ya dengan semua argumen tadi yang dibilang kayak udah bodo amat, jadi ya itu kita tipe Gundam gitu kan. Tapi bukan begini enggak, istilahnya kayak sudah ada yang keberatan enggak? Gak ada yang ngomong karena Deling sendiri yang ngomong gitu kan. Pokoknya si Deling ini tipikal kayak apa ya, orang kuno gitu ya bahasanya, yang apa tuh namanya yang taat dengan apa yang dia pikirkan gitu ya bahasanya, dan akhirnya menolak semua hal yang bertentangan dengan apa yang dia pikirkan gitu loh. Ini tipikal apa ya, tipikal orang-orang pemerintah yang misalkan gitu ya, tipikal kan Benedict Group ini kan bisa dibilang anggaplah seperti orang yang memegang kendali terhadap perkembangan Mobile Suit kan istilahnya. Jadi ketika ada inovasi baru dari Mobile Suit dan itu dinilai kayak Gundam gitu kan, padahal mereka dia sendiri pun belum tahu bisa bilang kayak apa tuh namanya motivasi kan tuh apa namanya inovasi bukan inovasi apa sih namanya potensi daripada Gundam itu sendiri gitu kan. Padahal ketika waktu itu si dokter siapa tuh namanya yang ibu-ibu itu yang ngembangin si Gundam ini bilang kalau misalkan itu ada potensinya gitu loh. Tapi ya tadi orang-orang kayak Deling ini yang bisa dibilang kayak gak mau melihat potensi itu dan akhirnya terjebak di Mobile Suit Gundam yang kuno gitu loh istilahnya. Padahal tadi ada salah satu argumen yang bagus banget di mana apa tuh namanya atmosfer di Mercurius itu kan berat gitu ya, dan akhirnya mereka tuh harus berkembang menggunakan kayak mesin tadi. Maka tadi dia tuh nunjukin tangan dia tuh mesin gitu loh bahasanya. Dan makanya betul mereka tuh bisa menambang menambang something tadi ya dengan baik gitu ya bahasanya. Jadi maksudnya itu argumennya bagus banget gitu loh. Dengan adanya Gundam tadi, bukan Gundam sih, dengan adanya Areal ini mereka bisa lebih kayak apa tuh ya, mereka itu kan gak punya biaya gitu ya, karena mereka itu bisa dibilang kayak perusahaan nomor 41 peringkat ke 151 tadi kalau nggak salah ya, dan perusahaan yang cukup rendah gitu ya bahasanya. Jadi dengan inovasi ini bisa dibilang ya mereka bisa terbantu dengan biaya daripada Benedict Group gitu kan. Tapi ya tadi karena orang dari Deling yang keras gitu, jadi nggak bisa gitu. Dan kira untung banget tadi si Miorine the best gitu ya, best moment dimana akhirnya dia datang dan apa tuh namanya dia akhirnya bilang ngajak duel gitu loh. Padahal itu aturannya si ayahnya sendiri. Jadi si ayahnya ini bisa dibilang kayak kadang-kadang suka random gitu loh. Jadi awalnya dia bilang tadi kan bahkan si Miorine sendiri bilang si ayahnya ini apa tuh namanya masukin dia tuh menghentikan les pianonya dia, terus tiba-tiba dimasukin ke sekolah apa tuh namanya sekolahnya itu. Terus akhirnya di teman-temannya pun akhirnya ditentuin sama dia, terus tiba-tiba disuruh keluar gitu kan bahasa. Jadi kayak random banget gitu loh, kayak benar-benar diatur banget gitu loh kehidupannya si Miorine ini sama si ayahnya gitu loh. Jadi Deli ini istilahnya kayak bener-bener apa ya, kalau kita lihat sekarang gitu ya, ya tipikal orang yang keras banget gitu loh, tipikal orang yang keras dan apa tuh namanya nggak peduli apa kata orang, yang penting pikiran dia itu harus diturutin gitu loh. Makanya menurut gua Deling ini bisa dibilang kayak apa ya, kita masih apa orang kaku lah bahasanya, gue bilang kayak tipikal orang-orang boomer gitu. Tadi gue bilang boomer kan, tipikal orang-orang boomer yang nggak ngelihat potensi perkembangan daripada apa tuh namanya orang-orang sekitar dan potensi daripada teknologi yang dia kembangin sendiri kayak gitu loh istilahnya. Jadi ya pokoknya intinya kayak gitu. Dan apa tuh namanya, tapi ya memang bisa dibilang karena banyak pertimbangan ya, memang susah istilahnya. Gue bisa kalau jadi Deling gitu ya,
sekarang itu memang sudah aman gitu ya, kayak kita udah membuat Mobile Suit Gundam dengan standarisasi yang bagus gitu ya bahasanya, dan tiba-tiba ada gun format yang bisa dibilang punya reputasi yang bisa merusak pilot-pilot gitu ya bahasanya. Jadi merusak pilot ya udah membunuh para pilot. Jadi ya pasti kan pemikiran kita kan sebagai orang yang memimpin gak tiba-tiba langsung bisa apa tuh namanya, gak bisa langsung bisa mengiyakan aja gitu kan suatu hal yang bisa dibilang punya reputasi buruk bahkan sampai ngebunuh manusia gitu kan. Jadi istilahnya apa tuh namanya, Deling sendiri sebagai pemimpin memang keras gitu, tapi istilahnya ya dia pasti ada kayak pertimbangan faktor-faktor tadi gitu loh bahasanya. Orang-orang sekitarnya pun juga berpikir hal yang sama, tapi memang Deling aja yang terlalu keras gitu loh. Tapi untuk aja ada Miorine, dan sekarang bisa bilang kayak konklusinya adalah Miorine si Suleta harus ngelawan Mobile Suit Gundam dari pihaknya Benedict Group. Kemungkinan kayak si Guel gitu ya, kemungkinan dari Guel dengan Mobile Suit Gundam barunya dia, kemungkinan akhirnya mereka duel untuk menentukan bahasanya Suleta ini bakal hidup atau enggak, bisa bilang diakui sebagai tunangan daripada si Miorine kayak gitu. Menurut menarik banget. Dan tadi Tata si bisa bilang kayak sub apa ya namanya tadi ya, subplot ya tadi yang menurut gue cukup menarik itu adalah si Suleta tadi didatengin sama si Elan tadi ya, si pengisi suara itu si Haine Natsuki. Dan dia bilang kalau misalkan dia tuh tertarik sama si Suleta. Nah itu kayak punya vibes romance nih kayaknya. Berarti kita ada dua couple nih ya, bahasa Suleta dengan Elan, Suleta dengan si Miorine kayak gitu. Nah lu tim mana nih, tim Yuri apa tim straight nih ya bahasanya. Menarik sih maksud gue. Jadi kayak ada dua kubu gitu loh. Yang direbutin itu lah si Suleta gitu ya. Dan si Elan sini kita masih belum tahu ya, si Elan ini kayaknya dia itu ada something, kayaknya dibilang kalau misalnya dia tuh nggak bakal jatuh cinta sama orang. Nah pasti dia tuh kayak punya masa lalu yang mungkin atau motivasi gitu ya, something itu bikin kita penasaran sih sebenarnya kayak gimana gitu ya si Elan ini. Kita salah satu karakter penting juga. Dan tapi yang jelas ya untuk potensi menang atau enggaknya duelnya ya pasti menang lah. Maksud gua main karakter nggak mungkin kalah gitu ya, dan gak mungkin harus dimusnahin gitu loh. Jadi kemungkinan ya nanti si Suleta menang gitu ya, dan lawannya pasti si Guel. Apalagi yang title episode berikutnya itu adalah Guel's Pride gitu ya, harga diri Guel gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang nanti Guel bakal ngelawan si Suleta kayak gitu, mewakili dari Benedict Group gitu istilahnya. Dan itu Jatrek sendiri gitu kan. Jadi istilahnya sebagai test drive daripada si Ariel kayak gitu. Dan ya untuk si Miorine itu berhasil gitu ya, dan ya bisa bilang kayak berubah, gak takut lagi sama si Deling ayahnya gitu. Karena ya tadi kata-kata daripada si Suleta, istilahnya kalau lu ngelawan lu bakal dapet pengalaman, dapat 2 sekaligus. Daripada lu dulu oke selamat, tapi kalau lu maju dapat 2 pengalaman sama kemenangan. Pecah sih aja, keren sih sama gua. Episode 2D menurut gua episode lebih bagus dibanding episode pertama. Jadi kita lihat nanti kayak gimana kayak gitu ya. Ya segitu untuk episode kedua dari Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Kalau misalkan tadi ada yang salah atau kayak gimana, silahkan komen di bawah pendapat lu kayak gimana. Apa tuh namanya, karena ini anime original, jadi ya bisa bilang kayak diskusi bakal menjadi hal yang bagus banget gitu ya. Dan menurut gua kita tinggal lihat kayak gimana kayak gitu. Ya segitu aja, terima kasih, bye.